Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini kita coba untuk mengulang kembali pembelajaran kita yang kapan hari pernah kita lakukan. Biar kalian lebih mantap, biar kalian lebih paham terkait dengan berbagai macam jenis soal latihan ujian sekolah ya. Jadi seperti ini, contoh soal yang nomor 1. Jadi pecahan yang senilai dengan pecahan yang diarsir adalah, jadi ini ada sebuah gambar, kemudian gambar ini kita anggap sama ya bentuknya ya. Jadi ini walaupun agak sedikit agak berbeda, cuma yang penting kita anggap sama semua, kita sepakati sama. Jadi yang pertama kita lihat pecahan ini dulu ya. Pada gambar ini pecahan ini nilainya berapa, terutama pecahan yang diarsir. Jadi yang diarsir ini nilainya berapa? Kita lihat yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada 4. Berarti 4 per. Kemudian dari keseluruhan ini pecahan ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. 4 yang diarsir dari jumlah keseluruhan ada 8. Jadi pecahan ini nilainya 4 per 8. Kita sederhanakan dulu menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita bagi ya, kita bagi 4, kita bagi 4. Jadi supaya lebih kecil ya, Pak dibagi 2 boleh? Boleh, tidak apa-apa. Tapi karena ini sama-sama bisa dibagi 4, alangkah lebih cepatnya kalau kita gunakan 4 sebagai pembagi pembilang dan juga pembagi penyebut. Boleh 2? Boleh saja ya. 4 dibagi 4 ada 1 per 8 dibagi 4 ada 2. Jadi ini adalah bentuk terkecil dari pecahan yang ada pada gambar ini. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ini pecahan nilainya 1 per 2, maka sekarang tinggal kita cari di option A, B, C, dan D, mana kira-kira yang bernilai 1 per 2. Oke ya, caranya bagaimana Pak? Nah, caranya ini harus dikecilkan dulu atau harus disederhanakan dulu menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, yang A kita lihat. A penyebutnya 4, pembilangnya 4, penyebutnya 12. Kira-kira sama-sama bisa dibagi angka berapa ya? Angka 4 gitu, dibagi 4. 4 dibagi 4 ada 1 per 12 dibagi 4 ada berapa? Ada 3. Ini sudah bentuk terkecil, sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Ini 1 per 3, sedangkan ini adalah 1 per 2. Maka ini tidak sama, maka option A itu salah ya. Oke, sekarang kita ke option B. Ini 12 per 20, di situ 1 per 2. Kita sederhanakan ya, sama-sama bisa dibagi berapa ya kira-kira ya? Bingung Pak, bagi 2 aja kalau gitu. Oke, bagi 2 ya. 12 dibagi 2 ada 6 per 20 dibagi 2 ada berapa? Ada 10. Bagi 2 lagi. 6 bagi 2 ada 3 per 10 dibagi 2 ada 5. 3 per 5. Ini sudah bentuk terkecil, sudah nih. Nah, tidak sama dengan ini, berarti option B salah lagi. Jadi A salah, B juga salah. Bukan itu jawabannya. Sekarang yang kecil ya. Kita lihat dibagi berapa ya? Bagi 4 Pak, bisa Pak? Oke, bagi 4 bisa ya. 24 dibagi 4 ada 6 per 48 dibagi 4 ada 12. Oke, bagi 2 bisa 6 bagi 2 ada 3 per 12 dibagi 2 ada 6 dibagi 3 dibagi 3 ada 1 per 6 dibagi 3 ada 2. 1 per 2 sama ya. Jadi option C itu adalah jawaban yang tepat. Jadi kita pilih yang C. Gimana? D gimana Pak? Nggak usah kita kerjakan untuk menghemat waktu. Karena yang C sudah ketemu jawabannya adalah 1 per 2. Sudah sama. Jadi seperti itu ya. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Oke. Kita tulis dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut ini.
Oke, jika panjang pensil pada gambar ini dibulatkan ke satuan sentimeter terdekat, maka panjangnya adalah, oke, ini soalnya. Sekarang kita coba gambar pensilnya ya. Sekarang kita coba gambar apa namanya? Oke. Sekarang kita coba ini gambar penggarisnya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita bagi dua, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini agak panjang. Kemudian pensilnya itu di sini. Ini kita coba gambar pensilnya. Nah, ya, pensilnya di sini. Oke. Nah, kita coba gambar pensilnya di sini. Ini mengarah ke angka, ini agak kita besarkan ya, angka 7,6. Oke. Nah, sekarang untuk optionnya, ya, optionnya yang A itu 8,0 cm, yang B itu 7,6 cm, yang C itu optionnya 7,5 cm, yang D itu optionnya 7,0 cm. Nah, teman-teman, ini sekarang kita perhatikan betul ya. Jadi perintahnya itu adalah kita disuruh dibulatkan ke satuan sentimeter terdekat. Jadi intinya dibulatkan ke satuan. Nah, di sini pensilnya panjangnya itu 7,6. 7,6. Nah, kira-kira kalau dibulatkan itu jadi berapa ya? Oke, perhatikan ya. Kita harus pahami konsep dulu. Konsep apa yang kita pahami? Konsep pembulatan ya. Jadi kalau konsep pembulatan, jika ini karena ini kesatuan terdekat. Nah, jika setelah koma ini, kita setelah koma ya, ini kan persepuluhan ya. Jadi setelah koma ini, angkanya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, maka kita hilangkan. Oke, kita hilangkan. Jika angkanya itu 5, 6, 7, 8, 9, maka satuannya kita tambah 1. Jadi ingat-ingat ya. Sekali lagi, jadi kalau angka ini yang saya lihat ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, maka ini kita hilangkan. Kalau angka ini, persepuluhan ini angka 5, 6, 7, 8, 9, maka satuannya kita tambah 1. Nah, kira-kira 7,6 ini ada di baris pertama atau baris kedua? Ada di baris kedua. Maka satuannya akan ditambah 1. Jadi 7 tambah 1 berapa? Ada 8,0. Jadi ini jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah A. Nah, untuk memantapkan ini, jadi perhatikan ya. Misalnya pensilnya itu 7,1. Maka kalau dibulatkan ke satuan terdekat, karena ini 1 masuk di baris yang ini, maka harus kita hilangkan. Jadi kalau dibulatkan jadinya 7,6. 7,4 jadi berapa? 7,6. 7,5 jadi berapa? 8,6. 7,9 jadi berapa? 8,6. Jadi yang harus diperhatikan adalah angka yang ada di belakang. Ini untuk pemantapan. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah A, 8,0.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke soal nomor 3 dari latihan soal ujian sekolah ya. Oke, kita tulis dulu soalnya ya. Jadi sebuah persegi panjang memiliki panjang 50 cm dan lebar 35 cm. Oke. Keliling persegi panjang tersebut adalah, optionnya yang A itu 85 cm, yang B itu 100 cm, yang C 170 cm, yang D itu 240 cm. Oke. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal nomor 3. Nah, yang pertama kali kita lihat adalah ini bangun apa sih? Nah, ini bangun apa? Ini adalah bangun persegi panjang. Oke, persegi panjang dengan panjang 50, lebarnya 35. Kalau kita sudah tahu itu, sekarang kita lihat yang diminta di soal ini tuh apa? Oh, ternyata keliling persegi panjang. Berarti kita harus tahu keliling persegi panjangnya itu seperti apa untuk mencari atau untuk menemukan keliling persegi panjang itu seperti apa. Nah, kita coba sekarang kita gambarkan ya. Jadi ini kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah bangun persegi panjang. Ini adalah menerjemahkan dari soal ini. Panjangnya 50 cm, lebarnya 35 cm seperti ini. Nah, kemudian kalau di persegi panjangnya, ketika ini 50 berarti ini juga 50 cm. Ketika ini 35 berarti yang sini juga 35 cm. Oke, kita sudah tahu ukurannya. Sekarang kita masukkan keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang ya. Kira-kira rumusnya seperti apa keliling persegi panjang? 2 kali P ditambah L. Oke ya. 2 kali P-nya berapa panjangnya? 50. 50 ditambah L-nya berapa? 35. Oke. Jadi 2 kali 50 ditambah 35 ada berapa? Ada 85. 2 kali 85 ada berapa kira-kira? Kita hitung ya. 85 kita kalikan 2. 2 kali 5 berapa? 10. 0 nyimpen 1. 2 kali 8 ada 16 tambah 1 17. Ada 170 cm. Ini sudah selesai. Jadi jawabannya kira-kira yang mana ini? Yang C jawabannya. Jadi keliling persegi panjang itu didapat dari 2 kali panjang ditambah lebar. Panjang ditambah lebar kita kerjakan terlebih dahulu karena ada di dalam kurungnya. Atau kalian bisa menemukan ini, misalnya Pak, saya tidak hafal rumusnya Pak. Kira-kira gimana kalau tidak hafal rumusnya? Kalau kalian tidak hafal rumusnya, maka cukup kalian tambah saja. Kalau konsep keliling itu kan kalian mengelilingi. Jadi ketika diumpamakan kamu berada di sini, maka kamu berkeliling di sini, berjalan ke sini 50. Berarti 50. Kemudian berjalan ke sini lagi ditambah 35. Kemudian berjalan ke sini lagi ditambah 50 lagi, kemudian berjalan ke sini ditambah 35. 50 ditambah 50 ada 100, 35 ditambah 35 ada 70. Jadi berapa totalnya? 170. Sama saja, ini sama, ini juga sama. Jadi ada dua penyelesaian. Kalau kalian sudah hafal rumusnya pakai ini, kalau tidak hafal rumusnya tenang saja, gunakan cara seperti ini. Dua-duanya sama kok ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke soal nomor 4. Perhatikan betul ya, soal nomor 4 ya. Jadi soal nomor 4, luas persegi di bawah ini adalah
Jadi ini kita perhatikan betul, ini ada bangun persegi dengan panjang rusuknya atau panjang sisinya 23 cm. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Sangat mudah sekali, bukan? Oke. Kalau kalian menemukan soal luas persegi seperti ini, maka langsung saja dimasukkan luas persegi sama dengan S kali S atau sisi kali sisi. Sisinya berapa? 23 kali 23. Gunakan perkalian cepat ya. Jadi 23 dikali 23. Oke, perhatikan ya. 3 dikali 3 ada berapa? Ada 9. Oke, 9 selesai kita tulis ya. Kemudian 23 ini kita tambah dengan 3 ada berapa? 23 ditambah 3 ada 26. Dobelkan aja langsung 26. Kita berapa ini? 6 tambah 6 ada 12. 2 nyimpen 1. 1 ditambah 2 ada 3. 3 ditambah 2 ada 5. Letakkan di sini 52. Jadi jawabannya ada berapa? Ada 529 cm persegi. Nah, ini jawabannya sudah ketemu. Kita sekarang tinggal mencari mana dia. Ini dia. Jadi ini adalah jawabannya. Sangat mudah sekali, bukan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal latihan ujian sekolah ya. Kita sekarang ada di nomor berapa ini? Ada di nomor 5. Oke, perhatikan ya. Nomor 5. Oke, kita tulis dulu soalnya. Hasil penjumlahan ya dari 3/11 ditambah 5/7 adalah, oke, optionnya yang A itu 8/18, B 15/77, C 21/55, yang D itu 76/77. Oke. Ketika ada soal seperti ini ya teman-teman perhatikan betul ya. Jadi ini soalnya sangat mudah sekali, tetapi nanti kalau kalian tidak berhati-hati, tidak teliti, maka nanti jawaban kalian itu akan kurang tepat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita tetap harus teliti dalam mengerjakan setiap soal. Baca, pahami maksudnya, kemudian kerjakan lalu jawab ya. Oke. Hasil penjumlahan dari 3/11 ditambah 5/7 ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, caranya gunakan cara kupu-kupu ya. Cara kupu-kupu adalah cara yang paling cepat dalam mengerjakan penjumlahan pecahan biasa ya. Oke, sekarang kita kerjakan coba. Jadi caranya seperti apa ini? 3 kita kalikan dengan 7. 3 kali 7 ada berapa? Ada 21. Kita tulis di sini 21. Kemudian karena operasi hitungnya ini penjumlahan, maka kita tulis penjumlahan di sini. Oke, sekarang 5 kita kalikan dengan 11. Dikali juga 5 kali 11. Berapa 5 kali 11? Ada 55. Oke. Kemudian yang langkah terakhir adalah 11 kita kalikan dengan 7. 11 kali 7 berapa? Sangat mudah sekali, bukan? Ada 77. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja. 21 ditambah 55 ada berapa? Ada 76 per, kita pindah ini 77. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal memilih antara option A, B, C sama D. Kira-kira jawabannya paling tepat yang mana? A, kita lihat B, C, oke, D. Jadi jawabannya adalah D. Dan ini sudah bisa dipastikan kalau ini adalah jawaban yang paling tepat dengan cara pengerjaan. Cara kupu-kupu adalah cara yang paling cepat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai di nomor 6 ya.
Perhatikan di nomor 6, kita tulis dulu soalnya nomor 6. Hasil dari 4,20 dikali 50% adalah, oke, untuk optionnya yang A itu 8, 3/10, yang B itu optionnya 4, 7/10, yang C optionnya 2, 1/10, yang D optionnya adalah 1, 1/5. Oke. Dari soal ini, oke teman-teman ya, dari soal ini kita langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah ini dulu ya. Kita pahami dulu, ini adalah soal dengan operasi hitung perkalian. Jadi 4,20 dikali 50%. Jadi 4,20 dikali 50%. Bagaimana caranya seperti ini ya? Perhatikan ya. 4,20, oke, dikali 50%, 50%. Oke, caranya bagaimana? 4,20 dikali, oke, 50% kita buat 50/100. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita panjangkan ini. Kita panjangkan. Oke. Kemudian 4,20 kita kalikan 50. 4,20 kita kalikan 50. Oke. Nolnya kita simpan dulu ya. 5 kali 2 adalah 10. 0 nyimpen 1. 4 kali 5 ada berapa? Ada 20. Ditambah 1 ada 21. Nolnya kita kembalikan ke sini. 1, 2. Oke. Kemudian karena ini setelah koma ini ada 2 angka, maka ini kita hitung dari sini 1, 2, koma. Jadi ada berapa ini? 210. Jadi 210 dibagi 100. Oke? Nah, ini sekarang kita buat dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ya, 210 dibagi 100. Oke? 100 kali berapa ada ini? Kali 2. 2 kali 100 ada 2. Kita kurangi 0, 1, 10 ya. Oke, yang 2 ini kita tulis di depan, kemudian sisanya 10/100. Nah, kita sederhanakan yang ini, kan bisa dicoret ini. Nah, jadi 2, 1/10. Oke. Jadi ini jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang C. Sudah selesai ya. Pak, adakah cara lain untuk pengerjaannya ini? Ya, jelas ada cara yang lain. Oke, kita lihat ya. Jadi cara yang lain kita coba di sini. Di sini ya. 4,20 kita kalikan 50/100. Oke. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan, dibagi 50, dibagi 50 ada berapa kira-kira? Jadi 4,20 dikali 50 dibagi 50 ada 1/100 dibagi 50 ada 2. Jadi tinggal berapa ini? Ini kita panjangkan. Jadi 4,20 dibagi 2 ada berapa? Oke ya. Kita beranggapan 42 dibagi 2 ada berapa? Ada 2, kemudian koma 1. Ya. Ini kalau kita ubah ke pecahan campuran jadinya berapa ini? 2 ya, 1/10 sama dengan 2, 1/10. Sudah selesai. Ini sama dengan ini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita di nomor 7 ya. Oke, perhatikan. Nomor 7. Mira mempunyai pita sepanjang 12 1/2 meter. Oke. Kemudian diberikan
kepada 3 temannya masing-masing 2,5 meter. Tali tersebut juga digunakan membuat hiasan. Tersisa 2 meter. Hitunglah panjang tali yang digunakan untuk membuat hiasan. Oke, optionnya yang A itu ada 2 meter, yang B ada 2,5 meter, yang C ada 3 meter, yang D ada 4,5 meter. Oke. Jadi soalnya seperti ini. Jadi ini adalah soal gabungan antara pecahan campuran, kemudian ini pecahan desimal, kemudian ada angka atau bilangan asli. Jadi ini soal cerita yang kompleks ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah satu, operasi hitungnya nanti itu ada apa saja. Oke, kita baca bersama-sama ya. Mira mempunyai pita sepanjang 12,1/2. Jadi ini pokok pitanya Mira sepanjang ini. Kemudian diberikan kepada 3 temannya. Oke, anggap saja ABC ya. Masing-masing 2,5. Jadi 3 temannya itu adalah misalnya A 2,5, kemudian B 2,5, kemudian C 2,5 meter. Jadi kira-kira kalau diberikan diapakan? Ya betul, dikurangi ya. Jadi kita selesaikan satu persatu dulu. Jadi 12 1/2 ini dikurangi ketiga temannya yang masing-masing mendapatkan 2,5. Jadi kalau A mendapat 2,5, B mendapat 2,5, C mendapat 2,5. Jadi ini berapa ini semuanya? Gampang kan? Ada berapa? Ada 7,5. Jadi ini dikurangi 7 1/2. Ya. Oke? Jadi ini berapa kira-kira ini? Gampang kan? 12 dikurangi 7 tinggal 5. Ya kan? Setengahnya kan sudah hilang. Jadi 12,5 dikurangi 7,5 ada 5. Kemudian oke, ini meter ya. Tali tersebut digunakan membuat hiasan. Sisanya 2 meter. Berarti diapakan? Dikurangi juga. Jadi 5 meter dikurangi 2 meter. Sama dengan berapa sisanya? 3 meter. Ini adalah tali yang digunakan untuk membuat hiasan. Jadi sangat mudah sekali. Kuncinya apa? Baca dengan teliti, kemudian temukan operasi hitung apa saja yang ada di dalam bacaan. Setelah itu tinggal dikerjakan seperti ini. Jawabannya berapa? 3 meter. Jawabannya adalah C. Sangat mudah sekali, bukan kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.